Dalam sosiologi, konflik adalah suatu proses sosial antara dua individu atau kelompok, di mana satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak yang lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya dengan cara yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Biasanya, konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu atau kelompok dalam suatu interaksi sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Kendati begitu, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap kehidupan bermasyarakat. Akan mustahil jika kehidupan individu atau kelompok masyarakat tidak pernah mengalami konflik. Faktor penyebab dan jenis-jenis konflik. 1. Faktor penyebab konflik. Perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian kemudian perasaan. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Perubahan-perubahan nilai yang ekspres dan mendadak dalam penduduk. Kurangnya keharmonisan dalam hal interaksi sosial. 2. Jenis konflik. Konflik individu, yakni konflik yang terjadi antara individu dengan individu atau dengan kelompok masyarakat. Kelompok rasial, yakni konflik yang terjadi antara dua ras atau lebih yang berbeda. Konflik agama, yakni konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok yang memiliki agama dan keyakinan berbeda. Konflik antara kelas sosial, yakni konflik antara kelas dan kelompok masyarakat yang berbeda. Konflik politik, yakni konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan di dalam kehidupan politik. Konflik sosial, yakni konflik yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Konflik internasional, yakni konflik yang terjadi antara negara di dunia secara global. Dampak negatif konflik merusak interaksi sosial masyarakat, menyebabkan trauma secara sosial dan psikologis, menimbulkan kerusakan harta benda dalam masyarakat, timbulnya rasa dendam dan tidak bisa menciptakan kehidupan harmonis. Dampak positif konflik. Konflik sejatinya memperjelas sebagian aspek kehidupan yang masih belum tuntas. Terjadinya konflik menimbulkan penyesuaian kembali serangkaian norma dan makna nilai yang berlaku dalam masyarakat. Konflik mampu mendorong solidaritas mekanik dan solidaritas organik di antara anggota kelompok yang masyarakat perkotaan serta pedesaan. Konflik dapat mengurangi rasa ketergantungan terhadap individu atau kelompok. Terjadinya konflik dapat memunculkan kompromi baru yang dikenal dengan akomodasi dalam sosiologi, integritas sosial yang lebih kuat. Kalau tidak dibakar Pak, suatu saat dia kembali lagi kan. Nah, jadi kami selaku warga masyarakat tidak mau Kalimantan ini tidak dimasuki orang Madura Pak. Konflik Sampit adalah kerusuhan antar etnis yang terjadi di Sampit pada awal Februari 2001. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah yang kemudian meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antar suku Dayak asli dan warga migran Madura. Kala itu, para transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi di Kalimantan Tengah. Akibatnya, Kalimantan Tengah merasa tidak puas karena terus merasa disaingi oleh Madura. Karena adanya permasalahan ekonomi ini,
terjadi kerusuhan antara orang Madura dengan suku Dayak. Penyerangan ini lantas membuat 1.335 orang Madura harus mengungsi. Nggak tahu lah Pak, maksud kawan tuh sampai membakar rumah saya tuh Pak. Saya nggak tahu-tahu tuh Pak, sampai dibakar. Latar belakangnya konflik Sampit yang terjadi tahun 2001 bukanlah sebuah insiden pertama yang terjadi antara suku Dayak dan Madura. Sebelumnya sudah terjadi pelisihan antara keduanya. Penduduk Madura pertama kali tiba di Kalimantan Tengah tahun 1930 di bawah program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah kolonial Belanda. Hingga tahun 2000, transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak mulai merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari Madura. Hukum baru juga telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi tersebut seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Hal tersebut menimbulkan permasalahan ekonomi yang kemudian menjalar menjadi kerusuhan antara keduanya. Insiden kerusuhan terjadi tahun 2001. Kericuhan bermula saat terjadi serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Menurut rumor warga Madura lah yang menjadi pelaku pembakaran rumah Dayak tersebut. Saat kemudian, warga Dayak pun mulai membalas dengan membakar rumah-rumah orang Madura. Profesor Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak mengklaim bahwa pembantaian oleh suku Dayak dilakukan guna mempertahankan diri setelah beberapa warga Dayak diserang. Disebutkan juga bahwa seorang warga Dayak disisa dan dibunuh oleh kelompok warga Madura setelah sengketa judi di desa Kerampangi pada 17 Desember tahun 2000. Konflik situasi kericuhan antara suku Dayak dengan Madura diperparah dengan kebiasaan dan nilai-nilai berbeda yang dimiliki keduanya. Seperti adat orang Madura yang membawa parang atau celurit kemanapun, membuat orang Dayak berpikir bahwa tamunya ini siap untuk berkelahi. Konflik Sampit sendiri diawali dengan perselisihan antara dua etnis ini sejak akhir tahun 2000. Pertengahan Desember tahun 2000, bentrokan antara etnis Dayak dan Madura terjadi di desa Kerempangi, membuat hubungan keduanya menjadi besi tegang. Ketegangan semakin memuncak setelah terjadi perkelahian di sebuah tempat hiburan di desa pertambangan emas Ampalit. Seorang etnis Dayak bernama Sandong tewas akibat luka bacok yang ia dapat. Kejadian ini kemudian membuat keluarga dan tetangga Sandong merasa sangat marah. Dampak 2 hari setelah peristiwa tersebut, 300 warga Dayak mendatangi lokasi tewasnya Sandong untuk mencari sang pelaku. Tak berhasil menemukan pelakunya, kelompok warga Dayak melampiaskan kemarahannya dengan merusak 9 rumah, 2 mobil, 5 motor, dan 2 tempat karaoke milik warga Madura. Penyerangan ini lantas membuat 1.335 orang Madura mengungsi. 18 Februari 2001, suku Dayak berhasil menguasai Sampit. Polisi menahan seorang pejabat lokal yang diduga sebagai salah satu dalangan dari balik serangan ini. Orang yang ditahan tersebut diduga membayar 6 orang untuk memprovokasi seluruh di Sampit. Kemudian ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi di Palangkaraya sembari meminta pembebasan para tahanan. Permintaan mereka pun dikabulkan oleh polisi pada tanggal 28 Februari 2001. Militer berhasil membubarkan massa Dayak di jalanan. Dari konflik Sampit ini, sedikitnya 100 orang warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Konflik Sampit ini sendiri mulai mereda setelah pemerintah meningkatkan keamanan, mengevakuasi warga dan menangkap provokator. Untuk memperingati akhir konflik ini, dibuatlah perjanjian damai antara suku Dayak dan Madura. Guna memperingati perjanjian damai tersebut, maka dibentuk sebuah tunggu perdamaian di Sampit. Cara solusi konflik antar suku di Indonesia adalah dengan meningkatkan peranan pemerintah daerah sebagai fungsi keselamatan negara, pemegang kekuasaan fungsi informasi dan komunikasi antar warga masyarakat, berperan besar menjadi komunikator dalam menyelesaikan persoalan konflik etnik. Perlu dibuka juga suatu lembaga rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik etnik dan konflik sosial pembangunan secara terbuka, adil, dan benar dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membuka dialog untuk penyelesaian konflik etnik.
sehubungan dengan pelurusan sejarah yang adil, transparan, dan jujur. Sekian dari sedikit yang bisa kami ceritakan dan jelaskan tentang konflik sosial dan contoh konflik sosial di Indonesia. Mohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada salah kata dan lain sebagainya. Demikian dari kami ucapkan terima kasih.